akinun latai salam sujud karena walempang adil ketalino bacaramin kasuga basengat kajubata yang ulun hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta ibu-ibu yang berkenan hadir pada sore hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat, rahmat, taufik, serta inayahnya kita pada sore hari ini bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Itah bahasa itah galah. Hah? Oh, bahasa laut belah. Jadi paksa yaku nak bahasa laut tuh sampai dia tapi tahu maksa belah lah nyangit yaku menyakup tidak salah-salah. Terima kasih kalau mencoba bahasa laut lah. Ulun tuh awin dia bahasa laut tapi ulun tuh lo itah barito tuh lembut bahasa laut tahu mengkiano jadi maksa. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga kita yang berkenan hadir pada sore hari ini, dan kami beserta rombongan bisa bersilaturahmi ke sini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan salam hormat dan terima kasih atas kehadiran kita semua. Saya atas nama Haji Gogo Kurmanjaya, asli putra dari Utara, yang mana saat ini saya sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang mungkin kurang lebih bulan Agustus ini nanti akan berakhir. Dan saya kemarin kami dari Partai Kebangkitan Bangsa berterima kasih juga kepada seluruh masyarakat Barito Utara dan termasuk daerah Kecamatan Gunung Pore ini, karena partai kita kemarin dipercayakan mendapat 5 kursi dari 25 kursi. Jadi anggota dewan di Kabupaten Barito Utara itu ada 25 kursi, dan kami berterima kasih telah mendapat 5 kursi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai pemenang kedua dari kontestan kemarin pada 14 Februari. Jadi ada perwakilan juga dari Gunung Pore ini di Partai PKB, yaitu Pak Al-Hadi dari 4 kecamatan, daerah pemilihan 2, Kecamatan Gunung Pore, Kecamatan Tewe Timur, Lahe dan Lahe Barat. Jadi ada 1 dari PKB. Dan kami sangat berterima kasih dengan 5 kursi ini bisa mengusung calon bupati sendiri. Jadi PKB tahu bisa mengusung partai sendiri, dan dengan bisa mengusung partai sendiri saya diminta sebagai ketua partai dan sudah lama mengurus partai, diminta untuk ikut mencalon kepala daerah di tempat kita, didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, termasuk ada teman akrab saya di sini yaitu Pak Jumaidi. Nah, jadi saya tadi waktu duduk pas melihat beliau ini mirip dengan Pak Jumaidi, apakah beliau ini saudara Pak Jumaidi? Ya, keluarga Pak Jumaidi katanya. Mohon maaf ya. Jadi mirip yang ya, Bapak yang belakang ini mirip betul, Pak. Jadi saya ini termasuk ada pesan-pesan dari Pak Jumaidi, karena saya selama 2 periode pernah berteman dengan Pak Jumaidi di anggota DPR. Mulai tahun 2004 sampai 2013 kalau tidak salah kami bersamaan dengan Pak Jumaidi. Nah, jadi maksud dan tujuan kami berserta rombongan datang ke sini, dan mohon maaf saya tadi lupa juga memperkenalkan teman-teman. Di sini ada Pak Tommy Silvanus, asli orang Gunung Pore dengan Tewe Timur, dan Pak Mas Tuah juga yang membawa saya ke sini, serta ada teman juga keluarga kita juga si Dedi ya. Jadi terima kasih kami sudah diterima, dan kami tujuan bersilaturahmi tidak lain tidak bukan
memperkenalkan diri sekaligus kami menyampaikan niat dan tujuan, karena di tempat kita ini khususnya Barito Utara ada hajat kontestan pemilihan kepala daerah yang nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024 ini juga. Nah, inilah maksud kami datang berkunjung silaturahmi, menyampaikan niat sekaligus menyampaikan mungkin ada beberapa program yang akan kami bawakan ke depan. Nah, di samping itu juga kami meminta masukan karena pilkada kita ini kurang lebih 5,5 bulan lagi, 5 bulan lebih. Nah, dari situ kami menyerap, di samping kami menyampaikan gagasan yang kami bawa ke depannya, kami menyerap masukan-masukan kira-kira apa yang memang jadi masukan keluh kesah kita di tempat kita ini, sehingga menjadi program atau visi dan misi kami ke depan. Inilah maksud dan tujuan kami. Nah, yang pertama, siapapun yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah mungkin visi misinya sama, tidak jauh berbeda. Artinya mensejahterakan masyarakat, membuat pendidikan yang bagus untuk masyarakat, pertanian, kesehatan dan segala macam itu sama. Hanya yang berbeda melakukannya, perlakuannya lah yang mungkin berbeda, tujuannya sama. Nah, ini yang mungkin kita sampaikan program kita ini nanti, dan nantinya mohon masukan apabila ada kekurangannya. Nah, sebelum saya menyampaikan, mungkin saya sampaikan dulu anggaran yang akan dibelanjakan. Karena kalau kita sampaikan programnya, ada tidak duitnya, ada nggak uangnya untuk dibelanjakan. Nah, uang kita pada tahun ini kurang lebih 2.650 miliar atau 2,6 triliun kata orang. Nah, jadi di situ uang ini bersumber dari pajak. Ada pajak kebun, ada pajak barang-barang yang kita jual selama ini, umpamanya karet, rotan, damar dan segala macam. Tapi pajak yang terbesar adalah dari sumber batu bara. Nah, inilah yang membuat uang kita banyak sampai 2,6 triliun. Nah, di dalam uang tersebut ada kewajiban pemerintah daerah, yaitu mengeluarkan gaji pegawai, biaya pendidikan, biaya kesehatan. Nah, sisanya membuat infrastruktur di pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan lain-lainnya. Nah, inilah yang kira-kira akan kami rincikan penyampaian program kami. Nah, yang selama ini kami menghitung, kalau uang yang 2,6 triliun tadi dikali 20% untuk pendidikan, nah selama ini pendidikan kita gratis 12 tahun. SD-nya 6 tahun, SMP-nya 3 tahun, SLTA-nya 3 tahun, tapi SLTA-nya dijamin oleh pemerintah provinsi. Dari yang dijamin itu 9 tahun dari pemerintah Kabupaten Barito Utara. Nah, kami beserta tim sudah menghitung uang tersebut dari 2,65 triliun tadi. Kalau pendidikan 20%, berarti kurang lebih 530 miliar. Nah, kami menghitung berapa murid SD-nya, berapa murid SMP-nya, berapa gedung sekolahnya dan guru segala macam. Kami bisa mendapat nantinya gratis pendidikan sampai 16 tahun. Jadi SD-nya 6 tahun, SMP 3 tahun, SLTA yang ditanggung oleh provinsi 3 tahun jadi 12 tahun, kuliahnya 4 tahun. Jadi gratis pendidikan 16 tahun, insya Allah nanti. Nah, jadi tidak ada lagi anak-anak kita yang ingin sekolah sampai sarjana, sampai tidak sekolah tidak ada lagi.
Jadi dijamin, termasuk itu SPP lah, termasuk yang tidak mampu ada keinginan untuk kuliah, kita akan menampung di asrama nantinya, termasuk biaya hidup. Tapi yang tidak mampu, yang mampu cuma digratiskan SPP-nya, yang tidak mampu sampai diasramakan. Tapi jangan mentang-mentang nantilah di gratis bapaknya kawin lagi, bikin lagi. Nah, tapi yang penting anaknya bisa sekolah lah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, di tempat kita, nah tertawa bapaknya, maksudnya bikin lagi nanti. Yang keduanya, kita ini banyak perusahaan tambang. Di tempat kita ini perusahaan tambang, perusahaan perkebunan, dua yang banyak masuk. Tapi anak-anak kita yang putus sekolah atau yang baru lulus sekolah ingin bekerja, ditanya apa pengalamannya, apa skillnya. Nah kami nanti akan menyediakan balai latihan kerja. Balai latihan kerja ini kurang lebih 1 tahun itu 2.000 orang, laki-laki maupun perempuan. Nah jadi yang dilatih nanti sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang masuk di tempat kita. Umpamanya perusahaan tambang, perlu sopir, berarti kursus sopir, perlu mekanik, kursus mekanik, perlu operator, kursus operator yang alat berat, perlu pegawai di kantor, berarti kursus komputer, termasuk ibu-ibu juga kursus apa yang kita menyiapkan uang itu kurang lebih 2.000 orang setiap tahun. Balai latihan yang mungkin kita dirikan di Muara Tewe. Nah sehingga anak-anak kita, keluarga kita sudah mendapatkan ilmu, sudah mendapatkan skillnya, ada sertifikatnya. Ketika ada perusahaan masuk ke tempat kita, kita mempersilahkan menggunakan tenaga kerja kita orang Barito Utara atau orang lokal. Jadi jangan menggunakan orang lain sebelum orang kita terpakai, tetapi orang kita sudah memiliki pengalaman. Nah ini kalau dikatakan nanti bohong, kata orang pendidikan bohong, yang saya sampaikan 16 tahun ini bohong. Nah ini uangnya cuma 10 miliar, 2.000 orang dikali 5 juta 10 miliar. Jadi kalau nanti dikatakan rambut tebekau teh ada duit, jadi sama kila pendidikan tanah ada duit. Nah jadi teh program dua sudahlah. Yang ketiga, sesuai dengan keluhan masyarakat mungkin yang sudah dirasakan Bapak Ibu selama ini, datang ke rumah sakit mau berobat ditanyakan BPJS. Nah kadang-kadang kita sudah terdaftar BPJS belum terbayar atau menunggak, kelupaan segala macam. Nah kita mengikuti peraturan yang sudah dilaksanakan oleh tetangga kita di Murung Raya atau di Puruk Cahu yang dipimpin oleh Pak Willy dan Pak Ferdi selama ini. Mereka melaksanakan biaya kesehatan gratis, artinya BPJS ditanggung gratis oleh pemerintah kabupaten. Nah ini yang saya bawa nanti di sini, insya Allah nanti BPJS kesehatannya ditanggung oleh pemerintah, tidak ada lagi. Nah kami sudah menghitung kalau seluruh masyarakat Barito Utara di luar pegawai dengan karyawan perusahaan cukup dengan 70 miliar itu bisa membayar seluruh BPJS masyarakat di Kabupaten Barito Utara. Jadi ini uangnya ada dibagi dari 2,65 triliun nanti. Kalau dikatakan orang kira-kira janji palsu, ya ini kan uang pemerintah yang ada, yaitu kita membayar gitu ya. Jadi insya Allah nantinya kesehatan gratis. Dan yang keempat, kita juga mengikuti peraturan yang di Cahu Murung Raya. Nah di Murung Raya di sana setiap kecamatan ada unit alat berat. Jadi kegunaannya apabila ada ingin membuka kebun, membuat jalan ke kebun atau jalan kita rusak, kita akan menyiapkan di setiap 2 kecamatan ada unit alat berat. Jadi ada 4, ada grider,
ada doser, ada fibro, ada eskavator. Nah, di samping untuk membuat jalan, memperbaiki jalan atau memelihara jalan, karena kita orang yang yang punya lahan banyak, ada keinginan berkebun. Nah, kegunaannya alat ini nanti untuk membuka kebun. Apakah untuk membuka kebun atau membuat kolam ikan atau untuk pertanian lainnya, alat ini bisa dipakai. Karena kita ke depannya, pemerintah kita akan menyediakan bibit kelapa sawit. Jadi uang kita yang banyak nantinya sebagian itu kita anggarkan untuk bibit perkebunan. Apakah kita perlu kelapa sawit atau perlunya apa, yang penting pemerintah mendorong. Karena kita ini tidak lain tidak bukan memang untuk berkebun. Karena selama ini kita sudah berkebun karet, rutan, ternyata karet dan rutan harganya belum bisa meningkat seperti dulu. Yang ada sekarang yang bisa menjamin kehidupan kita adalah kelapa sawit. Makanya pemerintah pusat itu memberikan izin kepada investor, kepada pengusaha, khususnya di Kalimantan Tengah ini, termasuk Barito Utara, banyak didirikan pabrik-pabrik kelapa sawit yang tanpa kebun. Berarti kitalah nanti yang menyedia kebunnya. Makanya program kami ke depan, jika mendapat kepercayaan dari masyarakat Barito Utara, berarti kita nanti fokusnya menganggarkan khususnya kebun kelapa sawit. Nah, jadi pemerintah nanti sudah menyediakan alat berat, sampai kalau memang sudah ada lahannya lah, bukan lahan pribadi lah, lahan kelompok, walaupun tanah pribadi tapi dijadikan kelompok, lalu bisa dibantu oleh pemerintah daerah. Kalau untuk pribadi tidak mungkin lah, mungkin saya nggak berani ngomong. Kalau saya nanti saya kasih sampean bibit ini saya bantu, itu janji palsu. Tapi kalau dia kelompok bisa. Jadi umpamanya ada lahan di mana walaupun tempatnya berpisah-pisah tapi namanya kelompok. Ini kelompok ini, kelompok ini, nantinya dibantu pembukaannya dengan alat berat. Nah, termasuk bibit dan pupuknya dibantu. Nanti kalau mungkin sampean tidak percaya, saya sampaikan keadaan keuangannya. Nah, ini yang tujuan kami ke depan. Nah, termasuk untuk biaya operasional. Biaya operasional alat berat tadi, kami juga mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh tetangga kita di Murung Raya atau Sipruk Cahu Kani. Ada Perda Percepatan Pembangunan Perekonomian Desa. Jadi 1 miliar sampai 2 miliar dananya itu di luar, kalau ada aparat desa lah, ini di luar ADD dan DD. Nah, jadi kalau dia 2 miliar berarti itulah yang sebagian besar untuk biaya alat berat tadi untuk membantu membuka lahan perkebunan. Kalau bibit nanti diadakan oleh pemerintah termasuk bantuan pupuknya. Nah, uang yang 2 miliar dana percepatan pembangunan ini nanti kita sisihkan 5-10%. 5-10% itu juknisnya dibuat oleh Bupati nantinya. Jadi uang yang 5-10% itu dari 2 miliar berarti 100-200 juta kegunaannya untuk insentif yang pernah dibayar oleh pemerintah dulunya sekarang dihapus. Umpamanya guru-guru agama, penjaga rumah ibadah apapun. Kalau di desa kita nih mantir adat, kalau di kampung lain umpamanya pengulu. Nah, inilah dana yang 5-10% itu untuk membayar insentif yang pernah dibayar pemerintah tetapi dihilangkan. Umpama mantir adat yang dulu kan ada gaji, sekarang tidak ada lagi. Nah, termasuk menambah gaji RT, RW dan lain-lainnya. Jadi 5-10%. Nah, jadi kenapa saya yang mendorong pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, karena pemerintah pusat itu nanti ada di
Kalimantan Timur. Nah, di Kalimantan Timur orang yang terdekat di tempat kita, Kalimantan Tengah sudah ditetapkan menjadi daerah penyangga sandang dan pangan. Artinya apapun yang menjadi kebutuhan orang di sana nanti kita yang menyiapkannya. Makanya pemerintah menginginkan mendorong perekonomian melewati perikanan, peternakan, perkebunan, dan pertanian. Jadi kita nanti didorong oleh pemerintah menjadi petani yang modern, artinya dibantu dengan peralatan, mesin, dan permodalan, sehingga kalau ada yang ingin berternak mungkin dikasih bibitnya yang lumayan banyak, dibantu kandang termasuk lahan rumputnya. Jadi didorong karena pasarnya sudah disiapkan nantinya di Kalimantan Timur. Nah, kita di sini kurang lebih kalau sudah ada jalan tol mungkin 3 jam 4 jam sudah ada di sana nanti. Jadi kita ditetapkan, makanya nanti ke depan kami mendorong perekonomian itu melewati pertanian, perkebunan, dan perikanan, peternakan. Nah, ini yang tujuan kami. Jadi mungkin sementara itu yang bisa kami sampaikan. Kami masih meminta masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh kita untuk menambah daripada program visi dan misi kami ke depan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami akan nanti membuka ruang dialog yang dipimpin oleh moderator kita.